Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Siti Saripa dari tingkat 1B D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya akan sedikit memaparkan tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Dan yang kedua, secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Menurut William, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, yaitu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Dan yang kedua, komunikasi dalam organisasi, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dalam lembaga-lembaga di luar organisasi namun masih terikat dengan organisasi tersebut. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak. Contohnya, komunikasi lisan misalnya meeting dengan klien, wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara. Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh. Misalnya, pembicara berbicara melalui telepon dan video call. Dan yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan media yang ditulis. Biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Contohnya, mengirim pesan melalui email, chatting melalui aplikasi WhatsApp, BBM, dan Facebook Messenger. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Yang pertama, video. Yang kedua, pemberian saran atau kritik. Yang ketiga, memberikan perintah. Yang keempat, memberikan ceramah. Dan yang kelima, wawancara. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi internal, dan yang kedua, komunikasi eksternal. Fungsi komunikasi yaitu yang pertama sebagai alat kendali, yang kedua sebagai alat motivasi, dan yang ketiga sebagai ungkapan emosional. Tujuan komunikasi pada dasarnya, tujuan dari dilakukannya komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Beberapa tujuan dari komunikasi yaitu yang pertama, agar komunikasi dimengerti oleh komunikan, yang kedua, agar dapat mengenal orang lain, dan yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Itu saja yang bisa saya paparkan mengenai komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.